Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Suasana tahun politik mulai terasa. Sepak terjam partai politik dan para politisi mulai menggeliat. Semuanya ingin supaya menjadi pemenang dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun 2024. Apa yang dilakukan oleh partai-partai politik dan para politisi adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Apalagi negara kita adalah negara demokrasi. Yang paling menarik karena jumlah penduduk kita cukup banyak sehingga membutuhkan kerja keras untuk memenangkan pemilu. Persaingan cukup ketat untuk meraih kemenangan. Bukan saja itu, para pengamat juga ramai mengomentari setiap langkah politik setiap calon atau partai. Sehingga membuat situasi semakin ramai apalagi di media sosial. Akibatnya setiap orang tidak ingin ketinggalan untuk membuka berbagai platform media untuk mengetahui perkembangan, seakan-akan hari-hari kita tidak sempurna jika tidak menonton atau membaca berita politik. Tentu ini adalah sebuah fenomena menarik dan patut disyukuri karena ini menunjukkan bahwa betapa masyarakat kita sudah sangat aware dengan setiap perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah cukup maju dan sudah mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tetapi suatu hal yang perlu diwaspadai adalah bagaimana kita semuanya turut serta menjaga situasi dengan baik dan tidak mengotorinya dengan narasi-narasi kebencian, marginalisasi, intoleransi, dan perpecahan. Apalagi yang mengarah kepada perubahan sistem negara kita dengan sistem baru atau yang kita kenal dengan transideologi seperti liberalisme dan khilafaisme. Beberapa tahun lalu ketika menjelang pemilu, suasana di media sosial begitu sesak karena dipenuhi dengan berbagai bentuk narasi, saling menyudutkan dan menjatuhkan hingga hal-hal yang sangat pribadi menjadi santapan bagi setiap media untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya, bahkan saling menghina antara satu pendukung dengan pendukung yang lain. Media menjadi corong satu kelompok, apalagi media online dan media yang abal-abal. Semua ikut andil menjatuhkan dan mengangkat setiap caleg dan capres yang diusung atau yang ingin dijatuhkan. Fenomena ini tentu sangat tidak bagus bagi pendidikan politik, bagi generasi-generasi muda di negeri kita. Bahkan bisa menggiring setiap kelompok dengan kelompok lain saling bermusuhan. Jika benih-benih permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok lain muncul di tengah-tengah masyarakat kita, maka dengan mudah akan dimanfaatkan oleh kelompok lain yang memiliki agenda tersendiri, terutama mereka yang memang memendam satu ideologi tertentu untuk dijadikan sebagai alternatif. Misalnya, kelompok-kelompok radikal terorisme yang selalu ingin memanfaatkan situasi untuk menggolkan keinginannya. Misalnya beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti di Poso dan Ambon, yang mulanya konflik komunal, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal terorisme. Tentu ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Negara kita adalah negara demokrasi dan mayoritas penduduknya adalah umat yang beragama. Karena itu sangat tidak elok jika fenomena-fenomena yang di media sosial, terutama narasi-narasi yang berkembang di media sosial, tidak mencerminkan sebagai bangsa yang agamais dan Pancasilais. Kita tidak ingin lagi ada istilah-istilah yang menjatuhkan harkat dan martabat setiap pribadi. Karena yang demikian itu sama halnya dengan merendahkan sesama bangsa kita. Kita bangun narasi-narasi yang intelek dan mencerahkan serta agamais sehingga kehidupan politik kita di tanah air mencerminkan karakter kita sebagai bangsa Indonesia yang santun, damai, toleran, dan progresif. Oleh karena itu di tahun-tahun politik ini kita berharap
agar fenomena yang pernah terjadi di media sosial pada saat menjelang pemilu sudah tidak lagi menjadi fenomena baru di media sosial kita di masa mendatang. Apalagi di tahun politik ini. Kita semestinya memanfaatkan era demokrasi ini dengan sebaik-baiknya semata-mata karena untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Bukan dimanfaatkan untuk kepentingan satu kelompok, apalagi jika kelompok tersebut bertujuan merusak tatanan negara kita. Kita ciptakan iklim demokrasi yang kondusif di negara ini, bukan iklim demokrasi yang kebablasan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi bangsa, agama, dan negeri yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.